Hadis yang kelima, tuan-tuan, saya tengok masa saya pun sudah hampir sudah lebih pula daripada pukul 10, tapi saya laju sedikit. Hadis yang kelima daripada Abu Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jinanul firdausi arba', sintani min dhahab, hilyatuhuma wa aniyatuhuma wa ma fihima, wa sintani min fiddah, aniyatuhuma wa hilyatuhuma wa ma fihima, wa laysa bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim azza wa jal illa ridaul kibriya ala wajhihi fi jannati adn, wa hadhil anhar tashkhabu min jannati adn summa tasda'u ba'da dzalika anhara." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga Firdaus terdiri daripada 4 surga. 2 surga terbuat daripada emas, semua pinggan-pinggan dan seisinya. 2 surga terbuat daripada perak, semua pinggan-pinggan dan seisinya. Dan tiada yang menghalangi ahli surga daripada memandang Tuhan mereka selain selendang keangkuhan di wajahnya di surga Aden. Nah, ini yang menjadi perbincangan kita pada malam dalam hadis ini. Yaitu ini berlaku, tuan-tuan, Nabi bercerita tentang ahli surga yang sudah masuk ke dalam surga. Mereka sudah menikmati semua keindahan surga. Tinggal satu lagi door prize. Sesuatu yang Allah nak bagi kepada mereka sangat besar karunia itu. Apa dia? Memandang Allah. Tinggal satu saja perkara yang mana kalau diangkat mereka terus boleh memandang Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara itu? Ridaul kibriya. Dia selendang keangkuhan yang ada di wajahnya. Sekali lagi kita kembali kepada perbahasan macam hijab tadi. Selendang ni adakah kita tafsirkan secara zahirnya, maknanya ada wajah Allah tertutup dengan selendang, tertutup dengan hijab atau tak? Itu permasalahan yang pertama. Yang kedua, di dalam surga. Maksudnya Allah di dalam surga ke atau penduduk surga dalam surga? Sebab Nabi mengatakan tak ada yang menghalangi ahli surga daripada memandang Tuhan mereka selain selendang keangkuhan di wajahnya. Selendang keangkuhan di wajahnya. Ini kalau kita maknai secara zahir, kita akan tersilap paham dalam perkara ini dan menyalahi akidah yang tepat berkenaan dengan perkara ini. Akan tapi tengok apa penjelasan para ulama dalam perkara ini. Para ulama mengatakan selendang keangkuhan sebenarnya adalah bahasa kiasan untuk mengatakan bahwa mata manusia terlalu lemah untuk memandang zat Allah. Jadi seperti hijab tadi. Hijab bukan menutupi Allah, tapi menutupi mata manusia. Hijab secara bahasa adalah justru hijab atau selendang keangkuhan ini, dia adalah suatu penghalang di mata manusia, ahli surga nanti. Ahli surga ada satu penghalang di mata mereka yang mana selagi mana ada penghalang tersebut mereka tidak mampu memandang Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apabila penghalang ni Allah cabut, Allah kuatkan mata mereka, pada saat itu mereka mampu memandang Allah Subhanahu wa taala. Justru selendang keangkuhan di atas wajah Allah bukan menunjukkan bahwa adanya sesuatu yang menutupi wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan, tapi sesuatu hijab ni menutupi mata manusia. Kalau Allah berkehendak untuk mengangkat hijab tu, mereka akan terus memandang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Nanti kita akan bincang bahwa memandang Allah adalah sesuatu yang paling besar yang Allah bagi kepada ahli surga, dan dia akan diberikan kepada mereka ketika Allah kehendaki. Selagi mana mata tersebut ada hijab, mereka tak mampu melihat. Akan tapi kalau sudah dicabut hijab itu, mereka boleh memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Baihaqi itu satu pandangan, kebanyakan pensyarah hadis sebutkan macam itu. Sedangkan Imam Baihaqi punya tafsiran yang lain. Menurut beliau, rida atau selendang maknanya adalah sifat. Justru ridaul kibriya, selendang keangkuhan, maksudnya sifat keangkuhan. Ini bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala angkuh, tidak ingin orang mudah memandang dia. Tidak ingin terlalu murah untuk semua orang nampak dia. Tak. Aku hanya boleh dilihat ketika aku kehendaki. Kalau aku nak untuk orang tengok aku bolehkan. Nah, itu maknanya sifat kibriya. Nanti kita akan sebutkan juga, tuan-tuan, kalimat
baju, pakaian yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah sifat. Dia bukan baju hakikat, dan ini disepakati oleh para ulama. Nah, berkenaan dengan fi jannati Aden, di surga Aden. Tadi kan, ahli surga tak ada yang mampu menghalangi mereka daripada memandang Allah selain hijab. Ridaul kibriya di dalam surga Aden. Dalam surga Aden, adakah zaraf tempat itu tempat Allah ataukah tempat makhluk? Kata Imam Ibn Jama'ah, beliau mengatakan wazarfu fi qawlihi fi jannati Aden muta'alliqun birra'in la birabbil izzah ta'ala. Perkataan di dalam surga maksudnya berkaitan dengan ahli surga yang akan memandang Allah nanti. Bukan berkaitan dengan Allah. Bukan untuk mengatakan Allah duduk di dalam surga. Tak. Tapi surga ini adalah tempat bagi orang yang akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa taqdirul kalam wa ma bainal qaum wa baina an yanzuru fi jannati Aden ilaih illa sifatul kibriya wa ja'alahu ba'dul hanabilah zarful mar'i. Tapi kata Imam Ibn Jama'ah, ada setengah kalangan Hanabilah berpandangan bahwa fi jannati Aden ini adalah tempat Allah Subhanahu wa taala, dan ini pandangan silap kata beliau. Ta'alallahu an dzalika 'uluwan kabira. Allah Maha tinggi, Allah tidak boleh disifatkan dengan tempat, dan surga bukan tempat Allah Subhanahu wa taala.